Tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus, aku bergantung sepenuhnya padamu. Aku butuh Engkau pagi ini. Aku serahkan hatiku, pikiranku, perasaanku. Aku taruh hidupku sebagai korban, persembahan, dapatin hatiku berkenan di hadapan. Tilik sampai ke kedalaman hati kami yang paling dalam. Jangan sisakan sedikit pun kenajisan yang dalam diri kami. Cabut sampai ke akar-akar. Roh Kudus, hadir dalam ruangan ini. Aku mohon. Yes, Jesus. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Shanaralabaka paranama. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You are all I need. You are I need. Shandaralabagabaramase. Jesus, you're all I need. You are worthy to be praised, Lord. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan. Kami bawa hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Syara baka mara mateke ne mente pepe pekina marala baku sontoro bodo popo punie mebeki ama mandarabat. Ini mi pakara laba shanta karana mandiri pete pepiana mandoro boko sokora laba tekora mandana mata pakaya. Ini mi pakara manda kaya lama syed kegere mente bekiana mandara laba takoro lomo sondoro lomo topo. Ini mi pakana baba takara lama syana mata karana masendere bede bepiana lama takaya. Ibiki minia mama so sini mi tapakana lama. Ibida papa nana lama yasi ini mi amo. Shinamo.
mencintaimu, kami mengasihimu pagi hari ini. Roh Kudus, lihat sampai kedalaman hati kami. Dapatin kami tetap mencintaimu dan mengasihimu. Lihat sampai kedalaman hati kami. Jadikan tubuh kami, hidup kami jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu mulai pagi hari ini. Kami taruh pikiran dan perasaan kami sebagai korban di hadapan-Mu. Kami taruh tubuh kami sebagai persembahan yang didapatin berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini. Enggak ada yang lebih mulia yang kami miliki, enggak ada yang lebih berharga dari yang kami miliki kecuali hidup kami ini sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh mencintaimu. Kami mencintaimu. Kami berjanji untuk tidak menyakiti hati-Mu kembali. Kami mau hormati Engkau. Kami mau hormati Engkau. Lebih dari apapun juga, kami ingin Engkau menikmati hidup kami, karena Engkau dapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu hidup kami bukan kami lagi, bukan milik kami, bukan milik aku, tapi hidupku, hidup dan matiku buat Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, buat Yesus begitu nyata pagi hari ini. Tetap nikmatin Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Biar Engkau menikmati kemanisan yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Dan Roh Kudus, kami izinkan Engkau mengoreksi sampai ke kedalaman batin kami pagi hari. Engkau segala-galanya buat kami. Kami ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Gak ada yang lain. Setelah kami mencintai dan mengenal Engkau, ternyata kami tidak butuh yang lain kecuali kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami ingin didapatin berkenan, melakukan seperti apa yang Kau mau. Hati kami, pikiran kami harus selaras dengan kehendak-Mu. Kami taruh sepenuhnya pagi hari ini hidup kami ke dalam hadirat-Mu. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita itu sering salah persepsi, karena harusnya Tuhan bisa menikmati hidup kita. Dan Tuhan satu-satunya yang harusnya memuaskan hidup kita. Tapi pada kenyataannya, kemanisan yang berbeda antara Tuhan dan yang kita kecap itu berbeda sekali. Kita seringkali mengecap kemanisan karena ego dan hawa nafsu kita yang kita turuti. Hawa nafsu kita yang begitu ngontrol dan mengendalikan, itu seringkali merasa daging kita dipuaskan. Harusnya yang kita kecap itu kemanisan, karena kita mengikuti kemauan Tuhan, bukan karena kemauan kita yang diturutin, emosi kita yang dipenuhi, hawa nafsu kita yang diturutin begitu rupa, sehingga ujungnya kita akan ketemu masalah dan problem yang mengerikan di belakang. Kemanisan yang Tuhan kecap adalah kalau Tuhan mendapatin kita ini adalah orang yang menyalipkan daging dan keinginan itu dan mengikuti kemana sang Tuhan itu menyuruh kita pergi.
Kalau Tuhan mendapatin orang yang hatinya seperti ini, ketika dia menaikkan penyembahannya menyukakan Tuhan. Ketika dia melakukan segala sesuatu, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, menjadi kesukaan Tuhan. Dan tidak heran, surga sanggup menggerakkan apapun juga untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang yang didapatin hatinya seperti ini di hadapan Tuhan. Dia begitu nyata dalam kehidupan kita. Manifestasi pribadinya begitu real dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali manusia memiliki cara yang berbeda untuk mengecap, menikmati kemanisan yang diinginkannya. Hati kita seringkali ingin diberkati, dipenuhi, dicukupi, dan ternyata ujungnya malah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau seseorang itu didapatinnya, kesenangannya hanyalah menyenangkan hatinya Tuhan, ngikuti apa yang Tuhan mau, dan itu dimulai dari pikul salib sangkal diri, ngikut apa yang Tuhan suruh kerjakan, ngikut terus. Dan seringkali sang Tuhan bukan membawa kepada hal-hal yang enak, justru dia pergi memaksa dengan kasihnya, dipeluk kepada pusat kehendaknya, dan menawan membelenggu kita dengan kasih karunia-Nya, dibawa ke dalam padang gurun untuk diremukkan. Dan waktu kita mengalami perjalanan permukaan itu, tanpa sadar kita dibawa untuk mengalami Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau orang didapatin seperti ini, saat mereka naikkan penyembahannya menjadi suatu kemanisan, dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan sangat menikmati kehidupan orang-orang model seperti ini. Harusnya kita menjadi bagian orang yang menyenangin Tuhan, disenangin Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, penyembahan kita, pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita lupa dengan diri kita sendiri dan kita fokus pada pusat kehendak Tuhan. Karena yang kita taruh fokus kita adalah bagaimana kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita ngikutin Tuhan mau. Daging kita harus disalibkan, dimatikan begitu rupa. Kalau daging ini diikutin, ujungnya akan melelahkan sekali, membuat kita merana di ujungnya. Tapi kita mulai salibkan, kita taruh pada pusat kehendak Tuhan, akhirnya kita memiliki kehidupan yang melegakan. Hati kita merdeka dan bebas. Dan biasanya perjalanan itu ke dalam perjalanan permukaan, perjalanan yang mematikan keinginan daging kita. Harusnya kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kekudusan yang satu pada kekudusan yang lain, dan ujungnya kita menjadi tawanan roh. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bukan berasal dari kita sendiri, tapi karena kita ngikutin Sang Tuhan menyuruh kemana kita pergi, kemana Sang Tuhan menyuruh kita berjalan, kita lakukan. Hidup kita setelah mengalami kelahiran baru dan percaya Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, untuk Kristus. Hidup dan matiku, kalau aku hidup untuk Kristus, kalau aku mati untuk Kristus. Harusnya seperti itu. Kita tidak punya hak apa-apa, sepenuhnya dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, penuh total, Roh Kudus seringkali bawa ke padang gurun, tempat permukaan, tempat pemurnian, supaya Dia dapatin hati kita itu benar. Dan seringkali kita nggak tahan dan nangis sama Tuhan. Buat daging kita selalu menyakitkan. Dan itu adalah perjalanan yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tanpa kita melalui seperti ini, daging kita yang kontrol dan mengendalikan. Hawa nafsu kita, ego kita, fokusnya pada diri sini, pengen dihormati, pengen dihargai, pengen dapat tepuk tangan dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hebat dan berhasil. Ujung-ujungnya
tanpa disadari udah jatuh dalam dosa kesombongan dan ketamakan, hawa nafsu, dan jauh dari pimpinan Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan, kita harus izinkan Roh Kudus mengontrol dan mengendalikan. Ketika Roh Kudus mengontrol dan mengendalikan, kita menjadi tawanan roh, seperti Paulus alami. Dia dikirim, Roh Kudus suruh ke Yerusalem, dan dia nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Dia nggak ngerti. Dia tetap jalan karena Tuhannya suruh. Harusnya hidup kita ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Tapi kebanyakan kita ngikutin mau kita, ego kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, cita-cita kita. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa setiap kita adalah orang yang spesial, diciptakan spesial. Enggak ada duanya di seluruh muka bumi ini. Ketika Tuhan ciptakan spesial, artinya Tuhan punya tujuan secara personal, masing-masing itu berbeda. Dan harusnya kita ngikutin mau Tuhan supaya tujuan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kenyataannya, berapa banyak orang yang sampai garis finish didapatin, benar-benar sampai garis finish. Di tengah jalan ada gangguan. Ketika daging ini nggak dimatikan, nggak disalibkan. Di Matius 16, Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, yang tidak layak bagiku. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nyangkali dirinya, tapi kenyataannya banyak orang tidak mau nyangkali dirinya, tapi justru nyangkalin kehendak Tuhan. Tidak heran, semua potensinya yang dahsyat, yang hebat itu ikut dikubur dalam peti mati. Kau melihat potensi yang besar hari ini ada di kuburan. Bayangin kalau orang Kristen ngerti ini, punya dampak besar kemana engkau pergi, kemana engkau berada. Pelayananmu, pekerjaanmu, bisnis usahamu akan diberkatin Tuhan, karena penyertaan Tuhan manifestasi real. Karena fokusnya bukan bagaimana kita dapat keuntungan, bagaimana saya dapat jadi orang kaya, jadi orang terhormat, jadi orang termasyur. Tetapi kita mau belajar ngikutin apa yang Roh Kudus mau, menggenapi semua tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita enjoy, nikmati. Kita tiba-tiba punya belas kasihan Tuhan. Tuhan taruh belas kasihan di dalam hidupmu. Tiba-tiba tanpa sadar ketika engkau berjalan, lakukan ini setiap hari. Tanpa sadar kita dipimpin dalam pusat kehendaknya. Dan ketika kita menyerahkan sepenuhnya, Roh Kudus bawa ke dalam satu tempat. Namanya proses permukaan, kematian daging. Dan di sana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, ditekan, dihimpit, dianiaya, dimaki, tidak dihargai, dituduh, difitnah, dia kenal Tuhannya. Dia tidak akan pernah membela diri. Dia harus belajar mematikan dirinya, mengizinkan Tuhan beri waktu untuk membela, mempromosi. Tapi kalau orang yang hidup teriak, nggak terima, harus dihargai, harus dihormati, dan dipikir sebagai orang Kristen ke gereja yang angkat pujian, Lord I love you, aku menyembahmu, aku memuji kebesaranmu, angkat tangan ambil nangis-nangis dan merasa berkenan di hadapan Tuhan. Dipikir jalan baik-baik dan dimasuk surga. Pada ujungnya tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, ini bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak ngomong, dia nggak lakukan. Ini loh Paulus ini. Tidak heran ini orang yang powerful sekali, ngalami Tuhan, dan dipercayakan nulis 3/4 Alkitab Perjanjian Baru. Punya dampak otoritas. Sampai hari ini kita hormatin Rasul yang satu ini. Dia matiin semua keinginannya, dia berserah, izinkan Roh Kudus memproses, membentuknya, membawa pada pusat kehendak Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia nggak peduli. Mau mati, sebuah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Tapi berapa banyak orang Kristen mau? Kita disakitin istrinya, disakitin suaminya aja teriak, nggak terima, tuntut, bawa ke pengadilan. Susah sekali ketika disakitin orang lain mau mengampuni, beratnya bukan main.
Bagaimana bisa didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini loh, orang yang belajar mati daging sampai levelnya ke sini. Semakin dipimpin Roh Kudus, semakin dipimpin, dibawa kepada penjara dan sengsara menunggu aku. Dan pikir kalau orang percaya Tuhan datang ke gereja, bisnisnya diberkati, usahanya diberkati, semuanya makmur, kaya, sejahtera, mati masuk surga. Dan mengalami proses, tidak heran ketika proses terjadi, dia jerit-jeritan nangis. Cari pendeta, telepon pendeta, dipikir pendetanya sakti semua. Yang urapan-urapan, tumpangi tangan terus masalahnya selesai. Ini yang suka konseling meski belum ngerti ini. Jangan anggap pendeta itu sakti. Saya seringkali orang konseling dari mana-mana, bahkan dari luar negeri nelponin saya, dipikir saya ini pendeta sakti dari mana. Ketika dia punya masalah bertahun, keputusan yang dia ambil ngawur, hidupnya kacau bertahun-tahun, ketemu saya sejam 2 jam telepon terus masalahnya selesai, dipikir apa dikira saya ini sakti mandraguna, dikirain dukun kali. Justru dia harus mengalami proses ini, kematian daging semua orang harus mengalami kok. Bagaimana suamimu yang kacau berantakan bertahun-tahun karena sikapmu yang nggak benar, istrimu yang ngaco berantakan karena sikapmu sendiri nggak benar, anak-anakmu kacau berantakan bertahun-tahun nggak benar karena nggak mau kasih contoh yang baik. Terus kamu telepon pendeta, konseling, minta didoain sejam 2 jam terus masalahnya kelar. Bagaimana bisa? Ada harga yang harus dibayar setiap orang, ya ikut Tuhan. Matiin dagingmu dikasih menghidupin firman. Bukannya sekedar datang ke gereja ibadah dengar khotbah bagus terus pulang makan bakmi, bahkan bayi panggang makan nasi campur, lupa firmannya apa. Terus hidupnya pingin berkemenangan, pingin diurapin Tuhan seperti Benny Hinn, pingin seperti Morul Sululo, seperti Red Bongke ke Afrika, menangan seluruh Afrika, sekali khotbah jutaan orang diselamatkan. Ngimpi kali ya. Kita harus belajar matikan daging sepenuhnya untuk ikut Tuhan. Matiin daging sepenuhnya, baru kita bisa ketemu Tuhan. Kalau daging ini nggak dimatikan, di ujungnya kita akan ketemu problem loh, ketemu masalah loh. Nggak bisa dikompromi nih daging ini. Emosimu, amarahmu, hawa nafsumu, bahkan kegatelanmu juga harus disalibkan. Kalau tidak akan ketemu problem di belakang. Ketamakanmu, serakahmu, pingin dihormatin, pingin dihargai, pingin diakuin, harus dimatikan. Kalau tidak, kita nggak akan pernah didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak akan senang dengan penyembahan kita. Bisa kita nyanyi bagus, main musik bagus, tapi kalau hati kita yang di dalam busuk, jahat, dan kacau, berantakan, terus dipikir kita bisa menyembah Tuhan, kita suap Tuhan dengan kata-kata kita yang gak seberapa bagus ini, suara kita yang agak sedikit sember, dengan air mata yang berlinangan, itu Tuhan berkenan. Tuhan lebih berkenan bagaimana Tuhan mendapatin hati kita ini benar di hadapannya. Sikap hati yang di dalam ini. Nah, sikap hati ini harus selaras sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Tidak akan bisa selaras sejalan dengan Tuhan mau kalau kita nggak mati daging. Amin. Hidupmu tidak akan mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak layak bagiku. Setiap orang yang mau mengikut aku, kalau mau ikut Tuhan, jadi orang percaya lahir baru, rajin ke gereja dan nyembah Tuhan, ada bagian yang kamu harus kerjakan. Harus menyangkal dirinya. Baca di Galatia pasal yang ke-5 ya. Semua perbuatan daging terus disangkalin, memikul salibnya dan mengikut aku. Coba buka Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging judulnya, ayat 19 sampai 21. Coba cek cepat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini daging seneng loh ini. Seks di luar pernikahan itu menggairahkan, kelihatannya manis, air curian manis rasanya.
kata kitab Amsal. Roti yang dimakan diam-diam sedap rasanya, tapi di belakangnya ada arwah yang bergentayangan. Lu ada di kitab Amsal. Semua yang bukan dari Tuhan itu kelihatannya manis ujungnya, menarik, tapi ujungnya akan menyesatkan kita, menghancurkan kita. Amsal 9 ayat yang ke-17. Nanti balik ke sini. Air curian manis, curian, pencuri, manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, apa? Coba ayat selanjutnya apa? Tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Di Hades. Balik ke ayat tadi, Galatia. Tetapi perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu enak. Ini kalau diturutin daging ini maunya jahat sekali. Maunya apa? Percabulan. Udah dikasih istri cantik, dikasih suami yang ganteng, ngelihat di jalanan ada perempuan yang lebih cantik, dikira cantik, kelihatan seperti bunga mawar. Ketika dipegang nggak taunya ada duri yang nancap di dalamnya membuat luka. Yang dilukain anak istrinya, keluarganya, orang tuanya. Kalau ada cucu-cucu yang dihormat. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang memiliki keluarga yang bertahun-tahun umurnya, udah menikah, udah 15 tahun, 10 tahun, dia ke atas, kerjanya ribut dan gegeran. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang kerjanya berantem suami istri. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, umur pernikahan kita semakin lama, semakin mesra, semakin jatuh cinta. Saya ngalami sendiri, kalau saya nggak ngalami saya nggak bisa ngomong. Hari ini saya jatuh cinta banget setiap hari sama istri saya. Saya bilang, "Honey, I love you." Aku hari ini kerasa jatuh cinta sama kamu. Lu orang lo semakin cinta Tuhan harusnya mencintai suaminya lo, mencintai istrinya lo, mencintai pasangan hidupnya. Kamu semakin cinta Tuhan, kamu semakin cinta, kamu mencintai pasanganmu, semakin mencintai kamu. Kamu meski semakin hari semakin jatuh cinta dengan pasangan. Tidak mungkin orang akan bikin cabulan, kecemaran dan dikuasai hawa nafsu. Tidak mungkin. Kenapa orang bisa dikuasai percabulan, kecemaran dan hawa nafsu? Ini kan dosa yang dari dalam kita kan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini ada hubungannya dengan seks, keinginan daging ini. Nah ini harus disalibkan. Dan ini nempel kepada kita selama kita masih doyan babi hong, doyan babi panggang, doyan capcay dan bihun goreng, bihun bebek. Ini masih nempel nih, nasi nempel nih. Ini tidak bisa ditengking. Kamu pendang pendeta yang paling hebat sekalipun suruh tengking, ngurapi minyak di kepalamu sampai gundul, tidak akan bisa. Ini harus disalibkan, katakan disalibkan. Disalibkan. Dipikir datang kepada Tuhan, udah dosa perzinahan, udah selingkuh, udah hamili anak orang, terus pintang tumpangi tangan pendeta udah beres, masalahmu kelar. Kamu mesti datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan dan komitmen untuk dia melakukannya lagi. Semua orang yang pernah jatuh dalam dosa seksual sebelum pernikahan, setelah pernikahan dia ngadepin problem yang mengerikan sekali. Karena setan tahu dia akan balik di mana ada waktu yang tepat. Dan setan itu tahu, selidikin kita, dia searching terus kelemahan kita di mana. Di mana kelemahan itu dia akan tempel terus kalau waktunya tepat. Dia akan masuk lewat kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tapi kekuatan kita yang dihancurkan, dihajar, ujungnya kita lenyap, binasa. Karena kerjanya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Dicuri dulu damai sejahteramu, kesehatanmu, kekudusanmu, kesucianmu. Dibunuh manusia rohmu, tubuhmu juga dibunuh, dan ujungnya kamu dibinasakan ke lautan api yang kekal di Gehenna. Harus dibawa ke Hades dulu, baru dilempar nanti ke lautan api yang kekal. Ini tidak bisa ditengking. Kamu sundang pendeta suruh nengking, pendetanya sampai bengek juga nggak akan keluar. Ini perlu disalibkan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Dipikir kamu ke Gunung Kawi kalau menyembah berhala ya, atau ke bukit, ke Pohon Beringin yang rindang-rindang. Dengerin baik-baik. Kalau hidupmu sudah menomor duakan Tuhan,
Kamu mengutamakan pekerjaanmu, anakmu, istrimu, pelayananmu atau apapun juga, dan Tuhan menjadi nomor 2. Kamu udah jadi penyembah berhala. Ini kita mesti tahu komitmen dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Sihir. Kamu kelihatannya juga datang ke gereja, nyembah Tuhan. Kamu ingin menguasai orang lain, harus tunduk patuh sama kamu. Kamu kendalikan orang lain seperti yang kamu mau. Kalau orang lain gak melakukan seperti yang kamu mau, kamu bisa marah, ngamuk-ngamuk. Kamu bisa jadi orang yang nyihir orang lain untuk membawa kepada penyesatan. Bisa juga ini sihir, benar-benar sihir, tenung mantra. Tapi sebagai orang percaya, kamu juga bisa ingin menguasain suamimu. Kamu kontrol, kamu kendalikan, kamu ambil otoritasnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Istri-istri yang ingin mengambil alih keputusan keluarga, otoritas keluarga, kamu bisa jatuh dalam dosa sihir, mengendalikan suami. Kamu harus respect dan hormat pada pasangan hidupmu. Otoritas tertinggi dalam keluarga adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua suami. Makanya bersyukur laki-laki. Wong kita dari lahir udah di sono, jadi pemimpin dalam keluarga, ya perempuannya nggak usah ngiri lah. Bersyukur makanya. Tuhan, pria, istri, baru anak. Orang tua itu setelah dari keluarga inti. Kalau posisi ini dibalik, hidupmu akan kacau berantakan. Pernikahanmu gegeran terus, karena hidupmu diatur orang tuamu. Kamu taruh otoritas yang lain yang bukan dari seperti yang Tuhan mau. Berapa banyak keluarga-keluarga yang mengutamakan orang tuanya dibanding istrinya, pasangan hidupnya. Ujungnya cerai, gegeran, dan ribut. Tuhan, Yesus dahulu yang menjadi yang utama dalam keluarga. Baru suami, istri, baru anak. Kalau posisi ini dibalik, kamu taruh orang tuamu yang kamu lebih hormatin daripada istrimu atau suamimu, kacau itu. Kita harus hormat orang tua, kita harus respect sama dia. Tapi kita harus tahu posisi hierarki dalam kerajaan Allah. Karena inti keluarga inti adalah suami, istri, dan anak. Kalau ada anak, baru keluarga besar, orang tua, ipar dan lain-lain, ponakan dan lain-lain. Amin. Perseteruan, seteru, berantem ini geger gara-gara kecewa ini. Benar enggak? Orang kecewa itu gara-gara apa? Kamu pingin orang lain melakukan seperti apa yang kamu mau, kamu inginin, tapi kamu nggak dapet. Terus kamu kesel, simpen lagi ngeliat mukanya, ogah ngeliat mukanya, enak. Terus lama-lama dongkol, marah, benci, dendam, dan ujungnya membunuh. Padahal kita ngomong, kalau kamu datang mempersembahkan korban, kamu ingat dengan sesuatu yang di dalam hatimu tentang orang lain harus diberesin dulu. Persembahanmu, kamu nyembah Tuhan, kamu pelayanan, tapi hatimu simpen kepahitan, dendam, benci, dan kesel sama orang lain, dan diberesin, persembahanmu gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu mau hati kita, bukan yang lain. Tuhan gak tertarik dengan pelayananmu, penyembahanmu, khotbahmu, dan lain sebagainya. Tuhan lebih tertarik dengan hatimu. Buat apa kamu melayani segala sesuatu tapi hatimu busuk dan kotor dan jahat di hadapan Tuhan? Perselisihan, iri hati, amarah. Marah itu boleh. Yesus marah karena melihat ketidakbenaran. Tapi amarah artinya marah yang tidak terkontrol, meledak-ledak. Kebun binatang dari kecoak, nyamuk, kadal, semua disebut-sebut. Dia maki-maki orang lain seenak perutnya sendiri. Dia nggak sadar bahwa semua orang diciptakan serupa segambar dengan Allah, disamain dengan kebun binatang. Kamu jahat. Orang yang nyamain orang lain, sesamamu, istrimu, suamimu, anakmu, atau orang lain, bosmu, terus dimaki-maki seperti disamakan dengan binatang. Kamu tuh menghina Tuhan. Ngerti gak? Tuhan yang menciptakan manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Karena jatuh dalam dosa aja, image-nya rusak. Terus kamu samain dengan hewan. Jahat gak kamu di mata Tuhan kalau ngomong kayak begitu? Hati-hati, mulut ini mesti dipakai dengan benar. Kepentingan diri sendiri, tamak. Ya kita bisa datang ke gereja kelihatannya rohani,
Tapi kan ketahuan kalau berdoa. Seseorang kan ketahuan kalau mulai buka mulut kan. Berdoa itu. Tuhan berkatin aku, anakku Tuhan, istriku, suamiku, pabrikku, mobilku Tuhan, kuduskan biar nggak diserempet bajai. Rekeningku Tuhan, rekeningku. Nah nipis nih. Jodohku, semuanya pusatnya aku, diriku dan saya. Kalau udah habis, Tuhan berkati nenek moyangku juga ya Tuhan, biar panjang umur. Nenek moyang udah mati didoain. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun kamu ke gereja, melayani Tuhan, percaya Tuhan, nangis-nangis di gereja, tapi kalau melakukan ini tidak bertobat, ujungnya kamu akan dibuang, tinggal di luar kerajaan Allah. Amin. Siapa bilang sekali selamat masuk surga, percaya Yesus langsung selamat? Iya, kalau kamu mati langsung selamat, kamu percaya Tuhan hari ini, terus kamu mati masuk surga. Tapi setelah kita masih hidup ada bagian yang harus kita kerjakan. Pikul salib sangkal diri kok. Lah ini kan nggak bisa ditengking, nggak bisa didoakan pendeta sehebat apapun, ini nggak akan hilang ini, kecuali kita sendiri ambil komitmen untuk pikul salib sangkal diri loh. Ini kan perbuatan daging semua ini. Kita yang harus komitmen mematikan semua keinginan daging ini. Kalau enggak, hidupmu tidak akan kemana-mana, tidak menghasilkan apa-apa. Bisa sih labelnya Kristen sesuai KTP, tapi enggak ada dampak dan buahnya sama sekali. Terus tahu satu ayat bisa hakimin orang lain, bisa menuduh orang lain, memfitnah orang lain, jelekin orang lain, karena merasa masuk surga, padahal di dalamnya sendiri bobrok, rusak dan kacau. Amin. Yang kita kejar hari ini adalah bagaimana kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mudah matikan daging. Orang cari Tuhan itu harusnya dagingnya mati. Seseorang yang semakin mencintai Tuhan, dia pasti mengasihi pasangan hidupnya. Yang kedua, semakin seseorang yang mengasihi Tuhan, dia akan belajar mematikan semua keinginan daging, karena dia tahu perbuatan daging itu melukai hati Tuhan. Kita selama ini kita pikir, yang kita pikir adalah perasaan kita, harga diri kita, ego kita. Coba sekali-kali merenung, apa yang kita kerjakan ini benar-benar menyenangkan Tuhan atau melukai Tuhan. Kita harus tahu ini, baru hidup kita akan memberi dampak. Yohanes pasal yang 16. Ayat yang pertama. Yohanes 15, ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Tapi kalau kita didapatin berbuah, kita dibersihkan. Makanya sakit kadang kalau dibersihkan. Tuhan, aku udah cinta Tuhan, aku udah melayani Tuhan, aku udah nyembah Tuhan, aku udah khotbah, aku udah nyanyi, aku udah main musik. Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Kenapa aku mengalami himpitan, tekanan? Nggak taunya Tuhan ngelihat bahwa kita ada bakal buah yang lebat sekali, harus dibersihkan. Nikmatin aja. Kalau hari ini Bapak Ibu diproses mengalami hal yang menyakitkan secara dagingmu, dibawa ke dalam proses peremukan yang tidak enak tadi, sebenarnya Tuhan lagi bersihkan kamu, karena Tuhan lihat ada benih buah, biji buah, bulir buah yang lebat sekali. Makanya dibersihkan nih. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotong. Kalau hidupmu jadi orang Kristen bertahun-tahun, tidak ada dampak, nggak ada otoritas, nggak ada kuasa,
babak belur, stres, panik, dan nggak bertobat, dipotong, dibuang nanti. Tapi kalau dapat hidup kita berbuah, dibersihkannya. Ada yang benalu, dibersihkannya. Yang mengganggu, dipotong ya. Dan tidak enak itu. Kalau hari ini kau ngalami proses Tuhan, kok nggak ada berhenti ya proses dalam hidupku, tenang saja karena Tuhan melihat ada buah besar dan kamu sedang dibersihkan. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ternyata Tuhan itu melihat ada potensi besar dalam diri kita. Kalau hari ini kau babak belur, udah ikut Tuhan, cinta Tuhan, babak belur. Saya ngalami, udah doa, udah puasa, udah jempalitan, udah tengkurap, udah telentang, udah duduk, udah selonjoran, udah dijawab-jawab Tuhan. Sama istri saya malah ngomong begini, kita ini loh ya, udah melayani Tuhan, udah doa, udah puasa, udah jempalitan, kalau berjawab Tuhan, stop, jangan komplain, nanti kamu malah melukai hati Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan itu hal besar di depan, relax. Ini berapa tahun ini, udah 2 tahun ini, 2 tahun belum kelihatan waktu itu. Malah babak belur, nunggu setahun lagi baru pelan-pelan kelihatan. Nggak enak. Tapi kita harus ngikutin waktu Tuhan. Kita nggak bisa paksakan waktu kita sendiri. Tapi orang Kristen ya pingin maksakan waktunya. Waktunya manusia dipaksain waktu Tuhan. Akhirnya jatuhnya prematur. Orang bayi belum waktunya lahir, dipaksa lahir ya anaknya idiot nanti lama-lama. Ya kita kan harus ngikutin waktu Tuhan, betul apa enggak? Dan waktu Tuhan itu loh, di mana Tuhan, waktu yang sedang berjalan itu waktu kita tuh proses permukaan. Sebelum saya habis-habisan ya, kerjaan saya ngejar aset, beli aset. Beli tanah, ayo kita beli ini, pokoknya persiapan masa depan. Baru tahu, setahun terakhir ini setelah kita pelan-pelan diproses, dimatikan, diremukkan sampai seremuk-remuknya. Saya sama istri yang kita pikirin bagaimana hidup kita ini, sisa yang ada kita pakai untuk menyenangkan Tuhan, didapatin berkenan pada Tuhan. Kalau kita ada berkat sedikit, udah bagi pada orang lain membutuhkan. Dulu kita simpen, ketika kita simpen malah hangus, habis karena ketamakan dan keserakahan. Waktu ngalami proses itu, saya larang keras untuk komplain, saya larang keras untuk menggerutu, ngomong yang penting, stop, diam. Tuhan, aku belum lihat terobosan. Udah diam, tenang, jalan terus sama Tuhan. Semakin sakit semakin bagus manusia, daging mati kok. Amin. Ini saya ngeliat ya, ini kan nonton online ya, banyak yang nonton online. Ada yang sedang suaminya kabur sama pembantu, ada yang istrinya kabur dengan orang lain, ada anaknya rusak, hidup kacau berantakan. Kamu terus tetap jalan sama Tuhan, kamu sedang dibersihkan dari kedalaman hatimu. Kalau kamu bersiap, ujungnya kamu akan mengalami terobosan, breakthrough, dan hal yang ajaib dan besar. Gak usah nyerah, gak usah komplain, gak usah cari pendeta, minta didoain, tumangin tangan, diurapin minyak, dimandiin minyak. Cukup kamu berlutut nyembah Tuhan, berserah, taruh hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Ya, pelan-pelan kalau kamu belajar matiin daging, pelan-pelan berubah, akan melihat terobosan yang ajaib dan dahsyat. Karena ternyata Tuhan sedang membersihkan kita. Semua kebusukan yang di dalam ini harus diremukkan, dicabut sampai ke akar-akarnya, harus dimatikan. Semua orang yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib sangkal dirinya. Baru perlahan-lahan dibersihkan, kelihatan buahnya. Amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita ini kalau nggak nempel sama Tuhan, saya bilang kan semua inti khotbah saya adalah bangun keintiman, kedalaman, dimensi dengan Tuhan. Semua khotbah saya dari awal ke akhir. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya, intinya mati daging, hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, semua yang kamu kerjakan itu nggak ada hasilnya. Tapi ketika kita nempel sama Tuhan, tinggallah di dalam aku, kita nempel, tinggal di dalam Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Makanya tadi dibilang,
Paulus setelah dia ngikut Tuhan, dia serahkan dirinya. Apa yang dikerjakan ngikutin apa yang Roh Kudus mau, makanya dia jadi tawanan Roh Kudus. Jadi tawanan roh. Tidak heran dia nggak takut dengan kematian, dia nggak peduli dengan nyawanya. Pokoknya intinya hidupnya menjadi berkat, menjadi pemberita Injil. Tidak heran dia Tuhan dapatin orang ini spesial di mata Tuhan, dan dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Tuhan percayakan apa hari ini sama kamu? Kalau belum bisa dipercayakan apa-apa, artinya kita harus belajar mematikan keinginan daging kita, menyerah sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Matiin. Amin. Jangan mikirin berkat, mikirin kaya, mikirin hebat, mikirin masyhur. Buat apa? Kalau ujungnya kita dibuang sama Tuhan. Udah nggak ada yang. Hari ini tuh kita mau ngejar apa sih? Kamu mau ngejar apa? Memang kita harus tanggung jawab dari semua pekerjaan loh. Saya ini tanggung jawab dari semua pekerjaan saya loh. Tuhan, apa yang Tuhan percayakan sama saya kerjakan. Semalam saya khotbah sampai jam 6 pagi. Ngobrol sama istri saya pagi-pagi, tuh gorengin pisang itu. Istri saya temani dia, saya ngeletak sebentar terus pergi ke sini. Kalau ini nggak kerja keras, sih nggak mau laku ini. Belum kalau hari Senin sampai hari Minggu saya ngurusin kerjaan saya loh. Saya bisa bangun pagi loh. Dan saya juga harus beri waktu sama Tuhan. Ini bukan pemalas nih. Ini kerja. Pernah nggak ada ayat yang ceritanya ketika Yesus setelah 30 tahun melayani, ada orang komplain pesanan mebelnya belum selesai? Ini kan tukang kayu, tukang mebel. Nggak ada kan? Semuanya dikerjakan dengan tanggung jawab loh. Gak ada yang komplain. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pekerjaan itu? Kamu punya pabrik, punya usaha. Nanti saya doain punya pabrik 5. Nambah. Kamu bukan jadi bos rental, kamu nggak ngerentalin orang lagi. Kamu jadi manajer, jadi hamba Tuhan yang powerful dan dahsyat. Karena Tuhan kita harus naik, bukan turun kok. Ketika Tuhan percayakan itu, kerjakan dengan sungguh hati. Sebab dari sana Tuhan akan berkatin kamu. Amin. Kita harus punya tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Tapi di sisi lain kita juga, hati kita itu harus nempel kepada Tuhan. Saya kerja, kadang saya tidur sehari rata-rata 3-4 jam, hampir tiap hari. Tapi saya harus duduk diam di kaki Tuhan. Saya belajar firman, saya nyembah Tuhan. Saya harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau nggak, hidup saya nggak jadi apa-apa. Orang saya lahir dari kampung, wong desa. Bagaimana ngotbahin orang lulusan Harvard? Bagaimana ngotbahin para pengusaha? Mau ngomong apa? Ngotbahin orang-orang pinter. Lah kalau saya nggak ada Tuhan, saya jadi apa? Tetap jadi orang kampung loh, kerjaannya nyangkul sawah itu loh. Udah buluk, tahu buluk? Kucel kumel, nggak ada orang yang lihat. Tapi ketika kita bekerja dan berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, dan kita sungguh-sungguh didapati menjadi orang yang ngikutin Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, jadi tawanan roh, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan mendapati kau akan dibawa ketemu para orang-orang masyhur, orang terhormat, untuk belajar tentang Tuhan dalam hidup. Amin. Hidupmu tidak akan sampai di sini saja. Perjalanan ini belum selesai. Kita akan terus dibawa naik terus dalam level yang berbeda. Dan saya nikmatin loh tahun ini. Saya melayanin banyak hal yang Tuhan bukakan secara ajaib. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat yang saya nggak tahu, nggak kenal sebelumnya. Saya bisa muridkan mereka, ajarin mereka kebenaran, dan powerful sekali, dahsyat. Saya tahun ini saya benar-benar menikmatin hal yang powerful. Kalau saya nikmatin, harusnya apa yang saya khotbahkan Bapak Ibu juga akan nikmatin. Amin. Ada peninggian. Hari ini saya enjoy nikmatin Tuhan. Waktu saya lebih banyak dengan istri saya, waktu saya lebih banyak dengan Tuhan, dan ternyata berkatnya juga lebih banyak. Powerful. Belajar matiin daging, tanggung jawab dengan semua yang Tuhan mau. Kalau kita kerjakan semau kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman kita sendiri, ujungnya kau akan kebentur tembok dan tetap cari Tuhan, tetap butuh Tuhan. Sebelum kebentur tembok, hancur-hancur, lebih baik kita ngikutin apa yang Tuhan mau dong. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Gak ada gunanya. Orang itu kalau nempel kepada Tuhan, apa yang dikerjakan sia-sia, gak ada gunanya. Tuhan tidak dipermuliakan. Ujungnya malah kedagingan tadi loh. Harus dimatikan.
Harus ditaklukkan, harus tunduk kepada firman. Baru Tuhan akan dapatin kita menjadi orang yang siap dipercayakan segala sesuatu. Ada harga yang harus dibayar. Mahal itu. Nah, jadi Kristen bukannya sekedar plonga-plongo di gereja bertahun-tahun, nggak ngerti firman, nggak ngerti pakai firman, hidupnya kacau, berantakan, nggak ngerti bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kena masalah cari pendeta. Lu pikir pendeta ini tempat sampah atau apa? Kalau waktu konseling dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun diceritain. Pendeta ini manusia yang perlu makan kadang ngonselingin orang berkemenangan. Lah selama ini kamu nggak ngerti firman, makanya kamu nggak akan berkemenangan loh. Bro, banyak orang Kristen nggak tahu cara pakai firman, nggak ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana untuk kebutuhan apa. Taunya telepon pendeta, padahal semua otoritas langit dan bumi diberikan pada kamu kok. Amin. Kamu bisa nengking setan, ngusir setan, doain orang sakit sembuh. Itu janjinya ada di sini. Janjinya ada di sini karena kamu nggak ngerti janjinya ini, kamu nggak hidupin, kamu nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, makanya kamu cari pendeta. Saya mau setiap orang yang dengarkan apa yang saya sampaikan ini level imannya berbeda. Bukan jadi jemaat biasa, tapi memiliki otoritas dan kuasa, praktek kebenaran. Amin. Dikit-dikit pendeta, pendeta pikir orang sakti atau apa, saya nggak habis pikir itu jemaat-jemaat yang model begitu. Kalau baru bertobat sih oke lah cari pendeta untuk dimuridkan. Tapi kalau udah bertahun-tahun, jadi orang Kristen 10 tahun, 15 tahun, bahkan tua di gereja tapi hidupnya babak belur terus, mana nih? Yang salah pendetanya yang ngotbahin atau gimana? Kadang pikir. Kadang gemes saya ngeliat kelakuan orang Kristen. Udah dari nenek moyang Kristen tapi nggak ngerti firman. Terus kalau dibilangin bantah, ngeyel, merasa benar sendiri. Oh, pengen tak ajak makan lobster. Gara-gara makan lobster saya sakit perut sampai hari ini. Nggak cocok makan mahal, Pak. Saya tuh kadang gemes ngelihat kelakuannya orang Kristen. Kulihatin kalau gereja rohani, lebih rohani dari Bunda Maria, lebih kudus dari Yusuf. Tapi kalau ketemu masalah di jalanan, mulutnya kasar, kelakuannya jahat, sikapnya jahat, tidak mau mengampuni, kepahitan melihat suaminya nggak bertobat, marah, orang lain nggak bertobat malah marah. Lah kamu itu pengen jadi Tuhan buat orang lain atau siapa? Terus kalau udah begitu udah nyerah, nangis-nangis temuin pendeta. Ya, kita sebagai pendeta yang harus menghormatin jemaat yang datang dan konseling, kita dengerin berjam-jam. Padahal udah gatel, semuanya pingin kencing, pingin makan segala macam. Tapi karena kita respect dan hormat, bener nggak kita ngonselingin orang kan ya? Padahal dia sendiri udah tahu firman, harusnya pakai praktek berkemenangan loh. Harusnya seperti itu. Saya ngajarin orang yang saya muridkan. Kamu mesti tahu pakai firman, tahu nengging setan, tahu tumpang tangan orang sakit, dan hidup dewasa. Kamu tidak bisa bergantung sepenuhnya terus. Kebanyakan kita ini udah khotbah, udah jerit-jeritan. Kalau Mbak Ibu lihat nih, muka saya ini kan hampir semuanya mulut kan. Karena kebanyakan khotbah loh. Terus yang di khotbah ini nggak berubah-berubah, pengen tak jitak tuh kadang. Gemes kayak saya ngelihat kelakuan orang Kristen. Kita harus bertumbuh kan dalam hal yang berbeda. Alkitab ngomongan, engkau tidak akan pernah turun tapi engkau akan naik terus. Engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu akan terjadi kalau kita ini setiap hari berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan. Hari ini kita dalam kekudusan, besok dalam kekudusan tingkat level yang lebih dalam lagi. Hari ini kita menyembah Tuhan dalam level yang berbeda, besok menyembah dalam Tuhan. Baru pelan-pelan Tuhan akan bawa. Saya sering pakai ayat ini. Orang akan melihat kemuliaan yang tidak terselubung. Artinya orang itu terang-terang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Itu loh level kekristenan yang berbeda. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tidak tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini lebih powerful ini. Tiba-tiba yang pengen kaya langsung dengan ayat ini matanya melotot. Wah, apa ini? Cimat ini kira-kira. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya kan harus hidupin firman dong. Ini orang Kristen yang dewasa nih, firmannya tinggal di dalam dia. Merenungkan siang dan malam, nggak bisa ditawar kata kitab Mazmur. Merenungkan siang dan malam nggak bisa ditawar kan? Di ayat yang beberapa hari yang lalu kita bahas kan, kalau kamu jalan kemana, duduk, pergi, ajarkan firman ini, renungkan.
Nggak bisa dipromo, nggak ditawar loh. Kenapa sih kok kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena otak ini kalau dibiarin mengembara kemana-mana. Ayo coba tutup matamu sekarang. Tiba-tiba ke Cikampek kamu bareni bubur di sana. Ke Tegal ada batibul, kambing sate batibul. Wah, udah lapar nih siang-siang, mau cari di Mangga Besar nih, ada kue tiaw enak nih. Pikiran kita akan mengembara kemana-mana loh. Apalagi kita berdoa, tutup mata, waduh. Apalagi kalau lagi baru ada masalah itu, pikiran ngaconya kemana-mana. Dan itu makanya perlu direnungkan kita siang dan malam, menaklukkan pikiran kita yang ngaco, yang ngawur nih pada kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali pikiran kita diisi dengan pengetahuan, pelajaran, peraturan, hukum-hukum yang bertentangan kebenaran firman itu harus selaras dulu. Makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita ngerti kebenaran, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kalau kamu ngerti kebenaran yang kamu mengerti, itu akan memerdekakan kamu. Jalan sesuai apa yang Tuhan mau. Tidak mungkin orang kayak begini nangis-nangis kalau kena masalah. Dia pasti tahu Tuhan, aku tahu. Aku ngalami hari ini, aku tahu. Di ujungnya Tuhan, di ujung jalan sana udah siapin berkat. Aku hari ini ngalami nggak apa-apa. Oh, aku tahu suamiku kabur hari ini nggak apa-apa. Tapi di ujung jalan sana Tuhan sudah jawab. Suamiku jadi orang yang bertobat, baik, mencintai. Hari ini aku bawa belur keuanganmu, suatu hari ke depannya Tuhan siapkan perkara besar. Hari ini aku nggak alami pertumbuhan breakthrough atau apa-apa, tapi aku tahu di ujung jalan sana Tuhan siapkan perkara-perkara besar sama saya. Nggak ngomel, nggak gerutu. Orang yang ngomel, yang gerutu itu artinya apa? Tahu nggak? Karena nggak kenal Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat ajaibnya nih, dengerin baik, plototin nanti. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mobil boleh? Alphard, BMW? Boleh dong. Dan kamu akan menerimanya, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kamu minta barang-barang mahal, nanti maintenance-nya nggak bisa bayar, malah kacau. Tuhan janji, apa saja yang kamu minta, kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tahu kenapa? Makanya saya bilang di awal tadi kan, kalau kepuasan kita ini adalah Tuhan, sukacita kita adalah Tuhan, tujuan hidup kita Tuhan. Ketika kita nyembah, Tuhan lihat penyembahannya sebagai korban yang menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tergerak menyentuh hidup kita. Tiba-tiba surga tergerak, kita ada keperluan, kebutuhan, tiba-tiba Tuhan udah tahu. Dan Tuhan bergerak melakukan sesuatu yang ajaib. Karena hati kita yang di dalam didapati menyenangkan Tuhan. Amin. Baru nih ayat ini digenapin. Tapi berapa banyak ayat ini udah jerit-jeritan, ditumpangin dan diperkatakan pagi siang sore malam, doanya nggak dijawab-jawab malah. Berapa banyak nggak dapatin seperti itu. Tapi beberapa orang yang kadang nggak minta. Bayangin kita ini ya, kalau kita nih dapatin berkenan di hadapan Tuhan, kadang kita punya kebutuhan tertentu, kadang nggak minta, tiba-tiba Tuhan sediakan. Saya kasih tahu rahasia ya, kesaksian saya hari ini. Saya tadi bolak-balik ke toilet ya, sakit perut saya sepanjang malam sakit. Saya mau naik ke sini tuh sakit parah. Saya bilang, Tuhan, mari kita berperkara. Perutku harus beres nih. Urusannya belum kelar ini buat kerajaan surga ini. Mas tuh duduk sini nyembah kelar loh sampai hari ini. Ini hal sepele ya. Kira-kira kalau hal sepele dicukupin Tuhan, kamu minta apa saja dicukupin nggak? Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang kita tuh jerit-jeritan merasa nggak percaya Tuhan. Berkatin aku. Ini udah stres, udah panik, udah bangkrut ini, udah tipis ini, tipis gimana nih? Kayak orang nggak kenal Tuhan itu. Tapi kalau karena kita itu kenal Tuhannya, kamu belajar berserah sama Tuhan. Tuhan, aku ngalami seperti ini. Mau apa? Kamu mau hatiku, ambil. Mau hidupku, mau apa yang di dalam hidupku? Ambil semuanya Tuhan. Tanpa kamu sadarin, kamu belajar mati daging dan menang dalam permukaan itu. Tiba-tiba kamu alami breakthrough dan terobosan. Orang yang sering jerit-jeritan, histeris kalau kena masalah, karena dia nggak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami permukaan tanpa disadarin, dia mengalami perjalanan bersama Tuhan. Hidupnya orang yang kenal Tuhan semakin tenang, nggak kacau, nggak panik. Kalau hidupmu hari ini masih panikan kena masalah, gampang histerisan, jerit-jeritan, sikapmu seperti orang dunia,
Kelakuanmu seperti orang dunia. Kamu belum sepenuhnya kenal Tuhan secara pribadi. Bisa mulutmu kenal Tuhan, pikiranmu ngerti firman, tapi engkau belum mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami Tuhan, dengerin baik-baik. Orang itu kalau mengalami Tuhan secara pribadi, kamu menghadapi masalah apapun yang beratnya bukan main. Kamu bisa tenang dan enjoy. Ada damai sejahtera yang di dalam. Bayangin, saya jam 7, jam setengah 8 saya meski khotbah di Pluit. Istri saya telepon jam 7-nya. Tinggal sekitar 15-10 menit saya khotbah, istri saya telepon, saya meski keluar katanya. Pulang cepet. Nggak ada yang gantiin saya meski khotbah. Pulang, gawat ini. Itu tuh, asetmu udah ditempelin bank mau disita katanya. Ini saya enjoy aja. Uang itu milik Tuhan kok. Memang harus benar-benar disita itu, saya simpan itu tulisannya itu. Sebagai saksian yang hari ini lunas. Itu kalau saya ini nggak kenal Tuhan, saya akan panik, stres, bingung, nggak bisa khotbah. Saya bisa khotbah dan hadirat Tuhan kuat. Banyak orang dilawat nggak tahan pada rebah itu. Padahal pendetanya lagi berjuang, struggle. Besoknya saya tanyain, Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin ngalamin apa? Wah, kita diberkati ini tuh. Iya, kamu diberkati. Kamu mau tahu ini ngalami apa saya nih? Ketawa-ketawa mereka. Kamu bisa ketawa hari ini loh. Kemarin itu saya tuh menyerahkan hati saya kepada Tuhan loh. Orang itu loh kalau kenal Tuhan, dibawa dalam lembah bayang-bayang maut pun kamu bisa tenang dan enjoy. Ada damai sejahtera. Kamu difitnah, dituduh orang, dimaki orang, dimarahin orang, diperlakukan buruk orang lain, kamu menjadi orang yang tenang. Kamu gak akan tuntut, kamu akan bersikap buruk, kamu gak akan berkata-kata kotor, tapi kamu tenang. Karena kamu tahu, kenal Tuhanmu siapa. Kamu semakin hati-hati apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu. Dengerin baik-baik. Semakin kita itu penting di hadapan Tuhan, Tuhan semakin perhitungan setiap kata-kata kita loh. Kamu salah ngomong, urusanmu repot, ruwet urusannya. Saya kasih contoh. Hari ini lagi terjadi perang, betul? Coba bayangin tuh, Joe Biden tiba-tiba ngomong begini, besok kita rudal tuh Rusia, geger nggak sama tanya? Wow, geger. Tapi kalau yang ngomong Pak Ariel, besok kita rudal Rusia, ya siapa lu? Ngerti nggak? Di mana posisinya semakin tinggi, kata-katanya punya kuasa dan otoritas. Ketika Joe Biden ngomong seperti itu Rusia panik loh, siapin serangan balik dan lain sebagainya loh. Nah, kamu semakin dipercaya Tuhan, posisimu semakin didapatin berkenan di hadapan, cuma diurapi, dipakai Tuhan. Terus ngomong ngawur sembarangan, kamu sendiri yang akan tanggung jawab. Ngerti nggak ini? Makanya ini yang di dalam ini perlu dimatikan, diselaraskan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau orang ngerti ini, kamu ngadapin masalah itu tenang, enjoy. Saya pernah difitnah orang itu gila-gilaan. Istri saya waktu itu kita baru nikah, ya. Dia belum kenal saya sebagai hamba Tuhan. Dia taunya saya ini koboi dan preman kayak begitulah. Tapi saya ini udah cinta Tuhan gila-gilaan. Tapi dia tahu sebenarnya itu. Saya bisa tidur nyenyak di fitnah. Dia nggak bisa tidur 3 hari. Beneran tidur nggak bisa tidur 3 hari. Oh, dia ngomong begini, kamu tuh kok kayak Tuhan Yesus saya relax, enjoy yang ngadapin kayak begini. Lah mau ngapain? Apa saya mesti cerita? Saya serahin ke Tuhan. Jadi kemarin yang kita ngadepin masalah itu, yang barang kita mau disita bank, saya tidur tenang nyenyak loh. Kamu itu karena masalah kayak begini, wah kayak nggak punya masalah aja, ngapain tidur? Sekarang saya mau tanya, kita punya masalah nggak tahu jalan keluarnya, terus kita pikirin, lama-lama rambutmu botak loh. Benar nggak? Lo kita nggak tahu jalan keluarnya, kita pikirin, waduh pusing Tuhan, gimana nih Tuhan, nggak doyan makan, pegel, masuk angin, dikerokin segala macam. Orang nggak tahu jalan keluarnya tuh makan tidur, enjoy nikmatin hidup. Orang kita nggak tahu jalan keluarnya mau ngapain? Serahin ke Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu jalan keluarnya, aku nggak mau mikir, karena aku anakmu, aku mencintaimu, aku mengisi, aku mau tidur nyenyak. Saya tidur nyalain AC, siang-siang kita tidur, istri saya masih mikir, aku ngapain mikir? Aku gimana ya caranya? Enggak tahu jalan keluarnya kan kamu, enggak usah pikirin. Mulai sekarang dia belajar. Ketika ada masalah gini, kamu enggak tahu jalan keluarnya, ayo cari makan. Kamu mau makan apa? Kita beli. Terus tidur. Enjoy.
Kita sering belajar itu berserah itu. Tapi pikiran kita, daging kita kan maunya kan malah nggak ada jalan keluarnya, malah kamu bisa-bisa ambil. 8. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau hidup kita berbuah real. Amin. Hidup kita berbuah real, paril. Real atau paril? Hidup kita real, berbuah. Dan ketika kita berbuah, orang yang di sampingmu ini, kalau kamu berbuah, dia akan bahagia. Ketika kamu berbuah, dia akan bahagia. Ketika kita berbuah, buah itu bukan diri kita sendiri, orang lain nikmatin. Bayangin, kamu ke kantor, kamu pelayanan, ada titik tertentu, pada level tertentu, ada orang bermasalah datang kepada kamu nggak ngomong apa-apa, dia duduk dekat kamu, ngalami Tuhan. Udah nggak usah konseling, kenapa aku udah tahu jalan keluarnya. Saya tuh sering ngalami berkali-kali seperti itu. Karena kita belum ngomong apa-apa, ternyata ada hadirat Tuhan yang mengalir keluar melalui hidup kita. Tidak ada kemuliaan tanpa pikul salib sangkal diri. Tidak ada promosi dan peninggian sampai kamu benar-benar dimatikan, diremukkan. Ini jalan yang tidak gampang. Apa ya? Berbuah. Kamu harus membersihkan dirimu, pikul salib sangkal dirimu, menyerahkan semuanya, menaklukkan semua kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan. Nah, kamu belajar menaklukkan, ini tidak enak, dagingmu akan jerit-jeritan. Tuhan kok begini? Tetap jalan terus. Aku kok begini Tuhan? Tetap jalan terus. Nggak usah komplain, nggak usah protes. Semakin kamu mengalami proses, semakin kamu jerit sama Tuhan, nyembah Tuhan, ngomong kenceng-kenceng, pakai bahasa roh yang kenceng-kenceng. Di kamar mandi pakai bahasa roh, di toilet, di dapur, di mobil, di kantor. Semakin kamu taruh hidupmu, hatimu kepada Tuhan, Tuhan ngelihat. Kan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Oh ternyata ini orang ini di Mangga 2, di Puri, di Cikarang, tiba-tiba didapatin orang-orang yang bersungguh hati. Tiba-tiba Tuhan tergerak melakukan sesuatu. Kalau kemanisan kita sumbernya pada daging kita akan menjadi orang egois dan tamak, serakah, keras kepala, sombong, belagu, dan sok-sokan. Tapi kalau pusat kesukaan kita adalah Tuhan, kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai angkat tangan dan nyembah Tuhan. Tuhan itu disukakan dengan penyembahan kita. Tutup Alkitabmu dan tutup matamu. Angkat berdiri sama-sama. Nikmatin Tuhan dalam penyembahan ini.